Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan menjelaskan tentang uji ANACOVA atau analisis kovarian dengan anggota. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian analisis kovarian atau ANACOVA. Analisis kovarian atau ANACOVA merupakan analisis statistik yang menggabungkan regresi, uji untuk mengevaluasi hubungan linear antar variabel, dan ANOVA, uji beda rata-rata antar kelompok, dengan mempertimbangkan satu atau lebih variabel kovariat. Variabel kovariat adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau terikat dan harus dikontrol dalam analisis, tetapi tidak merupakan variabel utama yang akan diteliti. Dalam analisis, variabel ini digunakan untuk menyesuaikan atau mengontrol analisis agar lebih akurat. Adapun tujuan dari penggunaan teknik statistik ANACOVA antara lain: 1. Untuk mendapatkan kemurnian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 2. Untuk mengontrol kondisi awal sebelum penelitian dengan cara free dan post test. Untuk mengontrol variabel luar yang secara teoritis akan mempengaruhi hasil penelitian. Istilah-istilah dalam ANACOVA. ANACOVA merupakan teknik statistik yang sering digunakan pada penelitian eksperimental dan juga observasional. Adapun istilah-istilah dalam teknik statistik ANACOVA antara lain: 1. Kriterium adalah variabel terikat Y, yaitu variabel yang dipengaruhi. 2. Kovariabel disebut juga variabel kendali atau variabel kontrol yang diberi lambang X. 3. Faktor, yaitu sebutan untuk variabel bebas atau variabel eksperimental yang ingin diketahui pengaruhnya. Selanjutnya ada tipe data dan variabel dalam ANACOVA. Yang pertama, PUBA respon atau variabel terikat atau dependen Y, data kuantitatif dalam skala interval atau rasio. Ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh perlakuan atau faktor independen atau variabel bebas. Yang kedua ada PUBA bebas atau variabel bebas atau independen X. Terdiri dari kovariat atau kuantitatif yang dikendalikan dan diperlakuan atau faktor kuantitatif yang dibandingkan. Kuantitatif atau kovariat, variabel yang mempengaruhi variabel dependen dan dikendalikan dalam analisis. Kualitatif atau perlakuan kategori atau kelompok yang dibandingkan. Kemudian ada syarat-syarat dalam ANACOVA. 1. Variabel dependen dan kovariat harus berskala interval atau rasio. 2. Variabel independen harus kategori atau minimal 2 kelompok. 3. Observasi bersifat independen. 4. Variabel dependen dan kovariat terdistribusi normal. 5. Varians kelompok homogen. 6. Dan terdapat hubungan linear antara kovariat dan variabel dependen. Selanjutnya, analisis data dengan ANACOVA. ANACOVA merupakan salah satu teknik analisis parametrik, sehingga bentuk data yang dianalisis dengan ANACOVA adalah data kuantitatif. Analisis kovarian dilakukan dengan cara yang sama dengan analisis varian, yakni dengan menghitung F. Hanya saja perhitungan sebelumnya mengalami perubahan karena adanya kovariabel. Rumus yang digunakan adalah koefisien ANACOVA sama dengan rata-rata kuadrat standar per rata-rata kuadrat dalam. Masing-masing rata-rata kuadrat diperoleh dari rata-rata kuadrat sama dengan jumlah kuadrat per derajat kebebasan. Adapun hipotesis statistik yang diuji adalah H0 dengan mu1 sama dengan mu2. H0 dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Dengan kriteria pengujian, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Terima H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Adapun rumus perhitungan manual ANACOVA. Yang di sebelah kiri ada rumus mencari sumber variasi total atau residu.
Dan yang di sebelah kanan ada rumus mencari sumber variasi dalam atau JK dalam residu. Untuk opsi C merupakan rumus dari sumber variasi antar. Opsi D merupakan rumus dari menghitung derajat kebebasan dengan keterangan N adalah banyak data, M adalah banyak kovariabel, dan A adalah banyak kelompok. Opsi E merupakan rumus menghitung rata-rata kuadrat atau RK, dan opsi F merupakan rumus menghitung harga. Baiklah, di sini ada contoh kasus yang akan diuji dengan judul Perbandingan hasil belajar matematika siswa kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 10 yang diajarkan menggunakan dua model pembelajaran yang berbeda, yaitu problem-based learning dan project-based learning. Kedua model ini dipilih karena keduanya sama-sama berpusat pada siswa. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian. H0 yang berarti tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 10 antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran based learning dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran project based learning. Dan HA yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 10 antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran project based learning. Baiklah, di sini dapat terlihat data yang kami gunakan untuk melakukan pengujian. Berikut ini dapat terlihat hasil dari pengujian secara manual menggunakan Excel. Yang pertama ada sumber variasi total, sumber variasi dalam, sumber variasi antar, menghitung derajat kebebasan, menghitung rata-rata kuadrat, serta menghitung harga. Berikutnya itu interpretasi. Berdasarkan perhitungan diperoleh F hitung yaitu 102,3089 sedangkan F tabel 4,05. Berarti F hitung lebih dari F tabel. Sesuai dengan kriteria pengujian, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan problem based learning dan siswa yang belajar menggunakan project based learning yaitu atau PJBL. Selanjutnya, kita akan melakukan uji ANACOPA dengan SPSS. Kita buka SPSS pada perangkat, lalu pada variabel view, kita tulis pada name yang pertama itu model pembelajaran. Kemudian yang kedua kita tulis pretest. Lalu yang ketiga kita tulis posttest. Lalu desimalnya kita ubah semuanya menjadi 0. Kemudian pada pelus yang pertama itu kita misalkan 1 dan labelnya adalah PBL. Klik add, lalu 2, labelnya PJBL, klik add, kemudian klik OK. Lalu pada bagian measure kita ubah untuk model pembelajaran itu nominal, pretest, dan posttestnya scale. Kemudian kita klik data view. Kita salin data yang akan kita uji. Lalu pada bagian model pembelajaran
Kita misalkan untuk bagian PBL itu sebagai 1 maka kita ketik dari nomor 1 ke nomor 24 karena siswanya sebanyak 24 yang kita uji, itu kita ketik 1. Kemudian dari 25 sampai dengan 48 itu kita misalkan 2 dengan perlakuan yaitu PJBL. Kemudian kita tempel data yang telah kita salin tadi, yaitu yang pertama data dengan perlakuan PBL. Lalu untuk 25, nomor 25 sampai dengan 48, kita salin data PJBL. Lalu kita tempel pada data view nomor 25 sampai 48. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analis, kemudian klik general linear model, lalu pilih univariat. Pada model pembelajaran kita masukkan ke fixed vector. Kemudian untuk post test itu masuk ke variabel dependent, kemudian pretest masuk ke covariate. Lalu klik EM-MEANS. Model pembelajaran kita masukkan ke display main for. Lalu compare main effect kita centangkan. Confidence interval adjustment itu kita pilih yang Bonferroni. Lalu klik continue. Kemudian klik OK. Maka terlihat hasil uji ANACOPA dengan SPSS yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil uji coba SPSS, didapatkan output yang mendekati seperti uji coba manual. Berikut interpretasi yang didapatkan hasil dari SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga F untuk kelompok besarnya 102,309. Dapat terlihat bahwa harga ini tidak berbeda jauh dengan perhitungan secara normal. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi pretest 0,001 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel covariate pretest terhadap variabel terikat post-test. Namun, dengan uji ANACOPA, pengaruh variabel covariate secara otomatis telah dikoreksi. Karena signifikasi 0,001 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat diambil keputusan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 10 antara siswa yang dibelajarkan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran PJBL. Berikutnya yaitu kesimpulan. Pertama, analisis covarian ANACOPA merupakan analisis statistik yang menggabungkan regresi, uji untuk mengevaluasi hubungan linear antara variabel, dan ANOVA, uji beda rata-rata antar kelompok, dengan mempertimbangkan satu atau lebih variabel covariat. Variabel covariat adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependent atau terikat, dan harus dikontrol dalam analisis, tetapi tidak merupakan variabel utama yang akan diteliti. Dalam analisis, variabel ini digunakan untuk menyesuaikan atau mengontrol analisis agar lebih akurat. Yang kedua, analisis data dengan ANACOPA dapat dilakukan secara manual ataupun dengan SPSS. Secara manual, analisis data dilakukan dengan menghitung harga F hitung dan kemudian dibandingkan dengan harga F tabel. Dengan bantuan SPSS, analisis data dilakukan dengan menggunakan pilihan general linear mode univariate dan kemudian harga sig hasil analisis dibandingkan dengan angka probabilitas A. Itu tadi adalah presentasi video dari kelompok kami. Sekian dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.